berkata, salahku, salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Pur, Tuhan tolongku hidup menurut teladan-Mu. Tuhan, angkat dua tangan bersama-sama. Halo, baik yang di rumah, baik yang di Bandung, di Malaysia, angkat dua tangan bersama-sama. Yang senantiasa memberi diri gembalakan lewat live streaming, angkat dua tangan. Mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu. Berjalan serta-Mu setiap hari. Biar kami berjalan bersama-sama dengan Engkau setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Itu yang menjadi doa kerinduan hamba-Mu dan kerinduan daripada sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami mau membuka hati buat firman Allah yang sebentar akan kami terima. Oleh sebab itu pakai juga hamba-Mu di tengah pemberitaan firman-Mu Tuhan. Taruh perkataan firman-Mu di mulut bibir lidah hamba-Mu. Dan hamba boleh layak untuk menyampaikannya dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi hati hamba-Mu dengan hikmat pengertian, hikmat dan wahyu. Diperlengkapi dengan harta yang indah, karunia-karunia jabatan Roh El Kudus. Sehingga tanda heran, tanda ajaib menyertai pelayanan hamba-Mu. Dan firman Allah itu boleh hamba sampaikan dengan baik, dengan tutur kata sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Sehingga firman Allah itu berkuasa untuk menyatakan yang tidak ada menjadi ada. Yang mati dihidupkan kembali. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, segalanya mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Firman itu juga Tuhan memulihkan hidup, ibadah, pelayanan, nikah, dan rumah tangga. Sehingga berkat berkelimpahan menjadi bagian kami. Satu patah kata firman Allah. Tuhan berkuasa. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Yang lemah dikuatkan, sampai membawa kami masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, memimpin kami sampai kepada puncak ibadah, berada dalam kedudukan yang tertinggi. Itulah doa penyembahan, penyerahan diri sepenuhnya untuk taat kepada kehendak Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, tidak kepada yang lain-lain lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Oleh sebab itu biarlah firman Allah yang kami terima meneguhkan setiap hati kami sekaliannya. Sehingga kehidupan ini menjadi surat Kristus, pujian yang dapat dibaca, dikenal, menjadi kesaksian, menjadi Alkitab yang berjalan, menjadi cermin hidup dimanapun kami berada, baik dalam perkataan dan perbuatan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau merendahkan diri di saat dengar firman Tuhan, sebab firman itu berkuasa di hati kami sekaliannya, menjadi tanah yang subur di hadapan Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Sebagaimana Engkau mengurapi hamba-Mu, urapi juga yang bertugas, yang mengambil bagian dalam pelayanan. Yang bertugas untuk infokus Engkau urapi, yang bertugas untuk live streaming Engkau urapi, alat musik elektronik semuanya, sinyal di udara juga diurapi. Sidang jemaat-Mu yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, Tuhan di tempat masing-masing Engkau juga mengurapi. Bahkan juga sidang jemaat-Mu di Malaysia, di Bandung juga Engkau yang mengurapi. Bahkan anak-anak Tuhan yang senantiasa memberi diri untuk digembalakan lewat live streaming, baik di dalam negeri, di tanah air, baik di luar negeri, di mancanegara, di tiap-tiap negara dimanapun berada, juga mengurapi. Selanjutnya hadirlah Engkau di tempat kami masing-masing sebagai imam besar, melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kami.
Topanglah Tuhan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya, nama Tuhan dipermuliakan. Iblis setan dan pengaruhnya yang coba mengganggu pikiran kami untuk dengar firman Tuhan, sehingga menghalangi kami untuk tersungkur sebentar di kaki salib-Mu Tuhan, sujud menyembah Engkau. Roh pengganggu itu kami tolak, patahkan, singkirkan, teging dalam nama Yesus. Enyah kau iblis dari kehidupan kami, termasuk roh kekerasan hati, kesombongan, penolakan. Dipatahkan. Darah Yesus yang berkuasa memberi kemenangan, kelepasan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah ibadah ini dan pemberitaan firman ini dari awal sampai berakhirnya. Engkau topanglah Tuhan. Dari awal sampai berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah ibadah ini mengandung janji dan kuasa baik untuk masa sekarang maupun masa akan datang, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan karena ibadah ini menjadi korban dan persembahan, bahkan dupa berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Itu yang bisa kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagi Dia yang sudah memungkinkan kita untuk berada di tengah perhimpunan ibadah doa penyembahan. Semua karena kemurahan hati Tuhan. Dan sebentar kita akan menundukkan diri, menundukkan kepala di hadapan tata Allah, tersungkur di hadapan tatanya, sujud menyembah Tuhan, menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas setiap kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, saya tidak lupa menyapa, puji Tuhan, sidang jemaat yang kebanyakan mengikuti pemberitaan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan di rumah kediaman masing-masing, baik juga jemaat Serang Cilegon, baik juga jemaat di Bandung, di Malaysia, yang sedang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming, bahkan anak-anak Tuhan yang senantiasa setia untuk memberikan diri untuk digembalakan lewat live streaming. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita lewat pembukaan rahasia firman dan meneguhkan firman itu di hati kita sampai kehidupan kita ini dituntun sampai kepada puncak ibadah. Itulah doa penyembahan, penyerahan diri untuk taat kepada kehendak Allah dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Itulah arti penyembahan yang sesungguhnya. Terima kasih untuk menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Segera kita sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Pasal 3 ayat yang ke-19, pasal 3 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Di sini kita melihat nasihat firman Allah ditujukan langsung kepada suami-suami supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Amin. Oleh sebab itu, nasihat yang suci ini harus diterima oleh seorang suami dengan hati yang terbuka lebar-lebar, disertai dengan kerendahan di hati, sekalipun memang seorang suami adalah kepala. Tidak dipungkiri suami adalah seorang pemimpin dalam hubungan nikah dan rumah tangganya. Amin. Kemudian kita akan melihat lebih rinci tentang seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya. Jelas itu bisa kita temukan di dalam Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan ayat 29. Demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Bagian kedua, ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Singkatnya dari apa yang sudah dibaca dari ayat 25 sampai 29, suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya dinyatakan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada ayat 25.
Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Puji Tuhan, bagian yang pertama ini telah disampaikan dan kita melihat bagian yang akan kita perhatikan pada malam ini, itulah bagian yang kedua pada ayat 28, yaitu demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Pendeknya, siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Ayat 31 kita perhatikan. Mengapa demikian? Ayat 31 kita perhatikan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kesimpulannya antara suami dengan istrinya di sini dikatakan sudah menjadi satu daging oleh salib di Golgota. Sebab di sini dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jelas kalimat ini berbicara tentang salib di Golgota. Sebagaimana dengan Yesus anak Allah, ia telah meninggalkan segala milik kepunyaannya, yakni meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumahnya di surga, serta meninggalkan segala kemuliaannya. Hal itu ditulis dengan jelas pada Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Dengan satu tujuan, supaya Kristus yang adalah kepala menyatu dengan sidang jemaat yang adalah tubuhnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, meninggalkan ayah dan ibunya itu jelas berbicara tentang salib di Golgota. Sebab Yesus sendiri telah meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumahnya di surga, meninggalkan segala kemuliaannya. Ditulis dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Dengan satu tujuan ia meninggalkan segala sesuatunya. Dengan satu tujuan. Supaya Kristus yang adalah kepala menyatu dengan sidang jemaat yang adalah tubuhnya. Amin, saudaraku. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan, bukti seorang suami mengasihi istrinya. Dari hal yang kedua, bukti seorang suami mengasihi istrinya, mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Bukti seorang suami mengasihi istrinya, titik 2, mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Hal yang senada tentang mengasuh dan merawatinya kita akan temukan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua, 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Langsung kita baca ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Puji Tuhan, di sini kita melihat Rasul Paulus berlaku ramah terhadap sidang jemaat di Tesalonika, sama seperti ibu terhadap anaknya. Ibu jelas itu menunjuk gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat. Amin. Adapun tugas dari gembala sidang atau adapun tugas dari seorang pemimpin sidang jemaat, strip pertama, mengasuh hidup rohani dari sidang jemaat. Strip yang kedua, merawati hidup rohani dari sidang jemaat. Amin. Itu tugas dari seorang ibu, menunjuk gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat, mengasuh hidup rohani sidang jemaat dan merawati hidup rohani dari sidang jemaat. Selanjutnya kita akan memperhatikan penjelasan tentang, marilah kita mengikuti penjelasan tentang mengasuh. Penjelasan tentang mengasuh. Kita akan hubungkan langsung dengan Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 21. Kisah Rasul 7 ayat 21.
Kisah Para Rasul 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Lalu ia dibuang, tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Puji Tuhan, singkatnya, Musa diasuh oleh putri Fir'aun seperti anaknya sendiri. Musa diasuh oleh putri Fir'aun seperti anaknya sendiri. Perlu untuk diketahui, seorang ibu harus bertanggung jawab di dalam hal mengasuh anaknya sendiri. Amin. Sebaliknya, seorang anak berhak untuk mendapatkan hak asuh dari ibunya. Jadi sidang jemaat berhak untuk mendapatkan hak asuh dari gembala sidang. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun Anda berada, harus menyadari hal ini. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, kita patut mengucap syukur sedalam-dalamnya dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Sebab Dia adalah kepala rumah Tuhan dan gembala yang baik. Ia telah mengasuh hidup rohani kita masing-masing lewat ibadah dan pelayanan dalam penggembalaan GPT Betania Serang dan Cilegon. Puji Tuhan, haleluya, amin. Dan juga termasuk kepada anak-anak Tuhan yang senantiasa memberi diri untuk digembalakan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, di dalam maupun luar negeri dimanapun Anda berada. Kita mengucap syukur sedalam-dalamnya dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Sebab Dia adalah kepala rumah Tuhan dan sekaligus gembala yang baik yang mengasuh hidup rohani kita masing-masing. Amin, saudaraku. Ayat 22, Kisah Rasul 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Tulis saja, bukti bahwa Musa diasuh oleh putri Firaun. Bukti bahwa Musa diasuh oleh putri Firaun. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Berarti, saudara, berarti diasuh oleh Tuhan di dalam kandang penggembalaan ini sama dengan menerima didikan langsung dari Tuhan. Diasuh oleh Tuhan sama dengan menerima didikan langsung dari Tuhan. Amin. Dan itu terbukti sebab Rasul Paulus juga membuktikannya kepada sidang jemaat di Korintus. 1 Korintus 11, 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat 31 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Kalau kita menguji diri kita sendiri, kalau kita menguji diri sendiri, biar izinkanlah ujian itu kita hadapi, kita alami, amin saudaraku. Hukuman tidak menimpa kita. Ayat 32, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi ayat 31 dan ayat 32 ternyata sama. Kalau beberapa waktu lalu saya pernah sedikit keliru pada tentang ayat 31, saudara mohon maafkan saya. Jadi ayat 31 dan ayat 32 ternyata sama. Kesimpulannya adalah, jikalau anak-anak Tuhan, sidang jemaat, menerima hukuman atau mengalami ujian atas seizin Tuhan, sama dengan kita dididik langsung oleh Tuhan. Tuhanlah yang mendidik kita secara langsung. Kalau kita menerima hukuman, atau kalau kita mengalami ujian atas seizin Tuhan, sama dengan kita dididik langsung oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pendeknya, ibadah dan pelayanan yang dihubungkan langsung dengan salib adalah ibadah yang mendatangkan didikan dari Tuhan terhadap sidang jemaat, terhadap umat Tuhan. Amin. Camkanlah itu. Haleluya. Saya ulangi, saya sampaikan dengan tandas ibadah dan pelayanan yang dihubungkan langsung dengan salib. Itu merupakan ibadah yang mendatangkan didikan. Amin.
Itu merupakan ibadah yang mendatangkan didikan dari Tuhan terhadap sidang jemaat, terhadap umat Tuhan. Camkanlah itu. Puji Tuhan, sebab itu jangan kita salah mengerti dengan ibadah yang dihubungkan dengan salib. Jangan kita salah paham, salah mengerti tentang sebuah pelayanan yang dihubungkan dengan salib. Artinya jangan suka bersungut-sungut. Kalau kita memberi diri untuk diuji, kita menerima ujian atas seizin Tuhan, itu merupakan didikan langsung dari Tuhan. Berikan dirimu dididik oleh Tuhan secara langsung. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Betapa kita bersyukur setiap anak-anak yang sudah melewati pendidikan, dimulai dari SD, TK, SD, SMP, SLTA, sampai perguruan tinggi, saudaraku, itu mendatangkan keuntungan yang besar bagi kita. Amin, saudaraku. Apalagi kalau kita menerima didikan langsung dari Tuhan. Amin, saudaraku. Melebihi dari gelar sarjana apapun di atas muka bumi ini. Kalau Tuhan yang mendidik kita, melebihi gelar yang diterima lewat pendidikan tinggi di dunia ini. Camkanlah itu, perhatikanlah itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab didikan Tuhan mengandung janji baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Bahagia di dalam hidup yang kekal bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Jadi melebihi gelar sarjana, melebihi gelar tinggi. Kalau Tuhan yang mendidik kita secara langsung. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Puji Tuhan. Anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen, umat Tuhan, tidak boleh melupakan nasihat firman Tuhan. Umat Tuhan, orang Kristen yang disebut anak-anak Tuhan, tidak boleh melupakan nasihat firman Tuhan. Amin. Dengan kata lain, strip pertama, jangan anggap enteng didikan yang datang dari Tuhan. Strip yang kedua, jangan putus asa manakala kita diperingatkan langsung oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Masih banyak di antara kita menangis kalau diperingatkan. Tapi saat dengar firman Tuhan, tidak menangis. Sudah terbalik. Kalau anak saya salah, lalu saya tegur, lalu teguran itu membuat dia menangis, bersungut-sungut, jengkel, saya selalu sampaikan, kalau kamu ditegur, kamu menangis padahal kamu salah. Tetapi saat dengar firman Tuhan, kamu tidak menangis padahal Tuhan sudah didik secara langsung. Itu selalu saya sampaikan di rumah, di pastori. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, sekali lagi ya, saya ulangi dulu, anak umat Tuhan, orang-orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, tidak boleh melupakan nasihat firman Tuhan. Amin. Dengan kata lain, strip pertama, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Strip yang kedua, jangan putus asa apabila kita diperingatkan oleh Tuhan. Berarti, mau tidak mau, ibadah dan pelayanan yang sudah kita usahakan, yang sedang kita usahakan, yang sedang kita kerjakan di bumi ini, harus dihubungkan langsung dengan salib. Itu tidak bisa dipungkiri. Untuk menerima satu, didikan Tuhan, untuk menerima dua, peringatan dari Tuhan. Peringatan itu sinyal besar bagi kita, supaya kita selamat tidak binasa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, yang membawa kendaraan di tengah jalan umum, ikuti rambu-rambu peringatan-peringatan. Itu sinyal besar supaya kita selamat di tujuan. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang ke-6. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Puji Tuhan.
Kita harus mengetahui dan menyadari bahwa strip pertama, ternyata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Strip yang kedua, ternyata Tuhan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau dia tidak dikasihi, dia tidak mungkin menerima hajaran. Jadi kalau dia tidak diakui sebagai anak, tidak mungkin disesah oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Pendeknya orang yang dikasihi oleh Tuhan, tanda atau meterainya ialah menerima hajaran. Kemudian orang yang diakuinya sebagai anak, tanda atau meterainya ialah ia rela disesah. Puji Tuhan. Jadi orang yang menolak didikan, kemudian putus asa dengan peringatan, berarti ia bukan anak Tuhan, dan ia tidak diakui orang yang sebagai orang yang dikasihi. Jadi jangan sesekali kita bersungut-sungut, ngomel, berontak, kemudian dengan amarah, saudaraku, dengan teguran-teguran. Sebab itu jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa bila mana kita diperingatkan oleh Tuhan. Itu meterai bahwa kita diakui sebagai anak. Itu meterai bahwa kita diakui sebagai orang yang dikasihinya. Jadi kalau imam-imam, kalau ada teguran kepada seorang imam karena salah, karena teledor, itu tanda bahwa Tuhan sedang mengasihi saudara. Itu meterai bahwa saudara milik kepunyaan Tuhan. Tidak mungkin saya menegur orang luaran sana, tidak mungkin saya menegur orang yang saya tidak kenal. Paham saudara? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Jadi sebaliknya, meterai atau tanda dari orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan ialah salib. Kemudian meterai atau tanda orang-orang yang diakui sebagai anak ialah salib juga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Jadi jangan sia-siakan salib Kristus. Banyak orang Kristen tidak paham tentang salib Kristus. Banyak hamba Tuhan mempersalahkan salib Kristus lalu mengejek tentang teologi penderitaan. Puji Tuhan, hamba Tuhan semacam ini hati-hati. Jangan mengejek kalau seorang hamba Tuhan mengajarkan sidang jemaatnya tentang salib. Hati-hati. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudaraku, sekali lagi, sebaliknya meterai atau tanda dari orang yang dikasihi oleh Tuhan ialah salib. Kemudian meterai atau tanda orang yang diakuinya sebagai anak ialah salib juga. Dapat dipahami saudara? Sebagai contoh, kita lihat suatu perlambangan atau gambaran atau kiasan yang Tuhan berikan tentang dua anak Abraham. Puji Tuhan, dua anak Abraham. Mari, Galatia pasal yang keempat, ayat 21 sampai dengan ayat 22. Hagar dan Sarah, kedua-duanya adalah istri dan menjadi seorang ibu. Karena akan melahirkan anak dari Abraham. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, mari kita lihat gambaran dari dua anak dari Abraham. 21 sampai 22. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Puji Tuhan. Haleluya. Abraham mempunyai dua anak. Satu lahir dari perempuan hamba. Satu lahir dari perempuan hamba. Kemudian strip yang kedua, satu orang lagi lahir dari perempuan yang merdeka. Jadi dua anak laki-laki Abraham ini lahir dari dua perempuan. Satu anak laki-laki yang pertama lahir dari seorang perempuan hamba. Anak satu laki-laki yang lain, anak yang lain dilahirkan oleh seorang perempuan yang merdeka. Puji Tuhan.
Haleluya. Dua anak Abraham dilahirkan oleh dua perempuan yang berbeda. Satu perempuan hamba, satu perempuan merdeka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Dan ini merupakan kiasan kepada mereka yang menjalankan ibadat Taurat. Ibadat Taurat adalah ibadah yang dijalankan secara lahiriah. Misalnya, mulut memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari pemberitaan firman. Puji Tuhan, misalnya. Atau sama dengan tubuh jasmaninya dipersembahkan di tengah ibadah, tetapi manusia batinianya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Dua kiasan ini, kiasan daripada anak Abraham ini, ditujukan kepada mereka yang menjalankan ibadah Taurat. Paham, saudaraku? Puji Tuhan, kehidupan Tuhan yang masih menjalankan ibadah secara lahiriah. Saya berharap sidang jemaat yang mengikuti live streaming, baik di Banten, Serang, Cilegon, maupun di Malaysia, di Bandung, ayo tetap ikuti ibadah secara online live streaming, jangan dengan secara Taurat, jangan dengan secara lahiriah, tapi betul-betul dengan pengabdian dalam ketulusan yang murni kepada Tuhan. Ini kiasan kepada mereka yang menjalankan ibadah Taurat. Puji Tuhan. Lalu ayat 23. Ayat 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Nah, lebih dalam kita melihat ya. Pada ayat 23, di sini kita melihat anak yang dilahirkan perempuan hamba ternyata dilahirkan menurut daging. Lahir menurut daging. Puji Tuhan. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tidak memikirkan hal-hal yang dari roh, tidak memikirkan perkara rohani, tidak memikirkan ibadah dan pelayanan, selain memikirkan perkara daging saja. Jadi anak laki-laki, jadi yang dilahirkan perempuan hamba, dilahirkan menurut daging. Amin, saudaraku. Anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan hamba tadi, dilahirkan menurut daging. Puji Tuhan, orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tidak akan mungkin memikirkan hal-hal yang dari roh. Perkara rohani itulah ibadah dan pelayanan. Kemudian, anak yang lahir dari perempuan merdeka, dilahirkan oleh karena janji. Lahir oleh karena janji. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Janji atau firman Allah lahir oleh karena janji. Jadi bukan lahir oleh karena daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Korintus lahir karena janji toh. Kita kaitkan dulu dengan 2 Korintus pasal 1 ayat 17. 2 Korintus pasal 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Ayat 17, namun pembacaan dari ayat 16 supaya bisa melengkapi ayat 17. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia. Lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu di Korintus. Supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Barulah pada ayat 17, jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Perencanaan perjalanan pelayanannya? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri? Sehingga padaku serentak terhadap ya dan tidak? Puji Tuhan. Haleluya. Di sini kita melihat Rasul Paulus tidak serampangan di dalam hal bertindak. Kalau bertindak jangan serampangan. Amin. Apalagi imam-imam. Mulai dari saya, sidang imam-imam, sampai kepada seluruh sidang jemaat. Kalau bertindak jangan serampangan. Demikian halnya Rasul Paulus. Kemudian juga Rasul Paulus tidak serampangan di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Tidak serampangan di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Mengapa demikian? Mengapa Rasul Paulus tidak serampangan? Sebab di dalam bertindak, di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan, bukan menurut kehendak manusia daging.
melainkan karena kehendak Tuhan. Amin. Kalau hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Ia tidak memikirkan perkara di atas, perkara rohani, ibadah dan pelayanan, dengan segala kegiatan-kegiatan yang di dalamnya. Tetapi di sini kita melihat Rasul Paulus di dalam bertindak, di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan, ia bukan menurut karena kehendak manusia daging, melainkan karena kehendak Tuhan. Biar kita melayani pekerjaan Tuhan menurut kehendak Tuhan. Jangan karena kehendak daging. Supaya jangan serampangan. Di dalam hal bertindak tidak serampangan. Di dalam melayani Tuhan tidak serampangan. Di dalam melayani pekerjaannya juga tidak serampangan. Serampangan sama dengan serentak terdapat ya dan tidak. Satu sisi ya, nanti di sisi lain tidak. Jadi serentak terdapat ya dan tidak itu serampangan. Dapat dipahami saudaraku. Beribadah juga jangan serampangan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu pada ayat 18. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Kemudian di sini di ayat 18, janji Rasul Paulus terhadap sidang jemaat di Korintus bukanlah serampangan atau serentak ya dan tidak. Jadi singkatnya, janji Rasul Paulus terhadap sidang jemaat di Korintus yang akan dikunjunginya bukanlah serampangan atau bukan serentak ya dan tidak. Betul-betul dia akan mengunjungi sidang jemaat di Korintus. Selanjutnya jemaat di Makedonia. Mengapa? Karena di dalam bertindak, Rasul Paulus tidak serampangan. Di dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan, Rasul Paulus tidak serampangan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Itu janji Rasul Paulus. Itu janji Rasul Paulus. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 19. Karena Yesus Kristus, anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Hanya ada ya. Perhatikan baik-baik. Yesus Kristus anak Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya di tengah-tengah sidang jemaat di Korintus, bukanlah ya dan tidak. Sebaliknya, di dalam Kristus hanya ada ya. Amin, saudaraku. Yesus Kristus anak Allah, itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus CS terhadap sidang jemaat. Kristus yang diberitakannya itu bukanlah iya dan tidak. Sebaliknya, Kristus adalah iya. Amin, saudaraku. Kristus adalah ya. Pendeknya Kristus anak Allah adalah gambaran dari Isa, anak tunggal Abraham. Isa anak yang lain, anak yang lain, anak Abraham yang dilahirkan oleh perempuan merdeka, dilahirkan oleh karena janji. Jadi sudah sangat jelas kalau Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, bukan ya dan tidak, berarti Kristus adalah gambaran daripada Isa yang dilahirkan oleh karena janji. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Adalah gambaran dari Isa, anak tunggal Abraham. Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa. Dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Perhatikan saudaraku. Kristus Yesus anak Allah adalah ya bagi semua janji Allah. Adalah ya bagi semua janji Allah. Adalah ya bagi semua
janji Allah. Sehingga dari pihak kita harus mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Puji Tuhan, sejauh ini bisa diikuti? Ya, saya ulangi, Kristus Yesus anak Allah adalah iya. Yesus Kristus anak tunggal Bapa adalah iya. Iya, bukan tidak. Iya. Bagi semua janji Allah. Bagi semua janji Allah. Kristus adalah iya. Bagi semua janji Allah. Jadi jelas. Sekali lagi saya sampaikan dengan tanda. Yesus adalah gambaran dari Ishak, anak tunggal Abraham. Sebab Yesus adalah anak tunggal Bapa. Ishak dilahirkan oleh perempuan merdeka. Ia lahir oleh karena janji. Jadi bukan karena daging. Kalau anak laki-laki Abraham yang dilahirkan oleh Hagar, itu dilahirkan karena daging, bukan karena janji, karena daging. Puji Tuhan. Sebab waktu itu Sarah mandul. Sementara Sarah merindukan untuk mempunyai anak laki-laki, lalu dia segera memberikan budaknya, itulah Hagar. Itu kan sehingga Hagar melahirkan anak dari Abraham, tapi menurut daging, bukan karena janji. Namun pada akhirnya Ishak lahir dari perempuan merdeka, itulah Sarah. Karena janji Allah kepada Abraham. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Puji Tuhan. Dan kalau kita melihat keturunan Abraham akhirnya lahir dari Ishak. Jadi sudah sangat jelas Kristus Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sehingga dari pihak kita, karena Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, maka dari pihak kita harus mengatakan amin. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Jadi saudara, saat dengar firman Tuhan, kemudian firman yang saudara dengar memberkati, katakan dengan cepat, amin. Jadi bukan hanya beberapa yang ada di antara kita di sini, tapi sidang jemaat yang mengikuti live streaming di rumah juga, begitu dengar janji Allah, langsung katakan, amin. Tidak usah pasang aksi dan pasang harga diri. Siapapun kita. Amin, saudaraku. Karena Kristus adalah ya atas semua janji Allah, maka dari pihak kita sidang jemaat harus mengatakan amin. Untuk memuliakan Allah. Amin itu adalah bahasa Ibrani, artinya pasti. Arti yang pertama pasti, arti yang kedua sungguh, arti yang ketiga benar. Puji Tuhan. Ayat 21 sampai dengan ayat 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Selanjutnya di sini kita perhatikan Allah meneguhkan atau Allah menyatukan kita di dalam Kristus. Selanjutnya di sini kita perhatikan Allah meneguhkan atau menyatukan kita dengan Kristus. Amin, saudaraku. Kemudian Allah juga mengurapi, berarti memeteraikan tanda milik kepunyaannya. Singkatnya Allah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi sudah sangat jelas sekali, semakin Tuhan perjelas pada ayat 21 sampai dengan ayat 22.
Allah meneguhkan atau Allah menyatukan kita dengan Kristus, anak tunggal Bapa. Menyatukan kita dengan Dia, anak tunggal Bapa. Kemudian selanjutnya mengurapi. Berarti selanjutnya mengurapi kita. Berarti memeteraikan tanda miliknya. Mengurapi kita. Itu meterai. Urapan itu adalah meterai sebagai tanda milik kepunyaan Allah. Jadi milik kepunyaan Allah itu meterainya pengurapan. Setelah kita disatukan dengan meneguhkan, berarti disatukan dengan Kristus, selanjutnya mengurapi. Urapan inilah meterai sebagai milik kepunyaan Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa jikalau kita diperingatkan oleh Tuhan. Sebab meterai daripada orang yang dikasihinya adalah salib. Meterai dari orang yang diakuinya sebagai anak adalah salib juga. Jadi setelah Allah meneguhkan, mempersatukan kita dengan Kristus, selanjutnya Allah mengurapi. Urapan ini, urapan yang kita terima, itu meterai sebagai milik kepunyaan Allah. Jadi milik kepunyaan Allah itu, itulah orang yang dikasihi. Milik kepunyaan Allah, itulah yang diakuinya sebagai anak. Meterainya, urapan Roh Kudus. Yang berawal dari didikan salib. Paham maksud saya? Puji Tuhan. Setelah kita disatukan dengan Kristus, setelah kita menerima didikan dari Tuhan, selanjutnya Tuhan mengurapi. Urapan inilah merupakan meterai sebagai milik kepunyaan Allah. Kiranya dapat dipahami. Bisa dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Singkatnya, Allah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji Tuhan. Kita akan kembali membaca Galatia 4. Galatia pasal yang keempat, ayat 24 sampai dengan ayat 25. Galatia pasal yang keempat, ayat 24 sampai dengan ayat 25. Ayat 24 sampai 25, demikian firman Tuhan. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu, Hagar dan Sarah, adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang lahiriah, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan di sini, anak laki-laki Abraham yang dilahirkan oleh Hagar, di sini jelas dikatakan berada di bawah perhambaan. Anak laki-laki Abraham yang dilahirkan oleh Hagar berada di bawah perhambaan. Mengapa? Sebab terikat dengan segala perkara-perkara lahiriah. Sebab Hagar digambarkan seperti Gunung Sinai yang di tanah Arab. Hagar digambarkan seperti Yerusalem yang ada di bumi ini. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi sudah sangat jelas, saudaraku, bahwa sekali lagi saya sampaikan anak laki-laki Abraham yang dilahirkan oleh Hagar berada di bawah perhambaan. Menjadi hamba dosa. Menjadi hamba dosa. Puji Tuhan. Mengapa hamba dosa? Hagar itu menjadi hamba dosa? Sebab Hagar, saudaraku, digambarkan seperti Gunung Sinai di tanah Arab. Digambarkan seperti ia sama dengan Yerusalem yang ada di bumi ini sekarang. Amin, saudaraku. Dapat dipahami? Artinya, orang yang berada di bawah perhambaan terikat dengan perkara lahiriah. Itu gambaran dari Yerusalem yang ada di bumi sekarang. Terikat dengan segala perkara-perkara lahiriah. Itu sebabnya saya sudah katakan di atas tadi, orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ia tidak memikirkan
Yerusalem surgawi. Ia hanya memikirkan Yerusalem yang ada di bumi ini. Perkara lahiriah, perkara di bumi ini. Itulah hamba dosa. Hidup menurut daging. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Lalu ayat 26 sampai dengan ayat 29. 26 sampai dengan ayat 29. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-soraklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian Ishak di sini kita perhatikan dilahirkan oleh karena janji Allah. Ishak lahir dari Sarah. Dialah perempuan merdeka, yaitu Yerusalem surgawi. Puji Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Jadi anak janji itu dilahirkan oleh Yerusalem surgawi. Itulah ibu kita. Amin saudaraku. Haleluya. Itulah ibu kita. Itulah anak janji. Anak-anak janji dilahirkan oleh Yerusalem surgawi. Puji Tuhan. Mungkin kita sebelum tergembala dengan baik dan benar sesuai dengan ukuran tabernakel, mungkin kita sudah dilahirkan oleh ibu kita, tapi masih berada di bawah perhambaan dosa karena hidup menurut daging. Tetapi sekarang kita ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Di tengah-tengah Yerusalem surgawi. Dan kita dilahirkan kembali. Inilah anak-anak janji. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Itu yang disebut anak-anak janji. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Singkatnya, anak yang dilahirkan oleh karena janji diperanakkan menurut roh. Puji Tuhan. Ayat 29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Jadi singkatnya, anak yang dilahirkan oleh karena janji, diperanakkan menurut roh. Meterainya, menanggung banyak aniaya, menanggung banyak penderitaan, menanggung banyak, memikul salib Kristus sebagai didikan Tuhan. Itu meterainya. Yang diperanakkan menurut roh, meterainya banyak menerima aniaya. Seperti Ismail menganiaya Ishak. Ismail yang dia dilahirkan oleh karena daging, perhambaan dosa, perempuan hamba dosa. Sedangkan Ishak dilahirkan oleh perempuan merdeka. Yerusalem surgawi. Diperanakkan menurut janji. Sebab itu perhatikan janji firman, nasihat firman. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi yang dilahirkan oleh karena janji diperanakkan menurut roh. Itulah Yerusalem surgawi. Tetapi meterainya, tandanya menanggung banyak aniaya, teraniaya. Meterainya adalah salib. Teraniaya berarti meterainya adalah salib. Yang diperanakkan menurut roh, meterainya adalah salib. Itulah didikan Tuhan. Dapat dipahami saudaraku. Ayat 30 sampai 31. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak menjadi ahli waris. Tidak menerima semua janji-janji Allah. Bersama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Anak perempuan merdeka. Yerusalem surgawi. Yang dilahirkan oleh roh Allah. Banyak menanggung aniaya, derita, itulah salib. Dapat dipahami saudaraku. Inilah anak janji.
yang menerima semua janji-janji Allah. Kristus adalah ya atas semua janji Allah. Kristus adalah ya atas semua janji Allah. Puji Tuhan. Dilahirkan menurut roh. Itulah Yerusalem surgawi. Itulah ibu kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, kita patut bersyukur. Kalau sampai sejauh ini kita diasuh oleh Tuhan, itu tanda kemurahan hati Tuhan bagi kita. Sekali lagi, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa bila mana kita diperingatkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Karena salib adalah meterai dari orang-orang yang dikasihi. Salib adalah meterai dari orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Inilah yang berhak menerima janji Allah. Menerima menjadi ahli waris dari kerajaan surga. Anak-anak janji. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala. Yang dianggap sebagai anak-anak janji harus sampai kepada doa penyembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita segera tersungkur di kaki salib. Kita angkat pujian. Beri tanda. Didikilah hatiku. Semua nyanyi. Sidang jemaat yang ada di rumah, Serang, Cilegon, Malaysia, Bandung, anak-anak Tuhan yang yang sudah memberi diri digembalakan lewat online live streaming. Ayo semua menyembah, tersungkur di atas mezbahmu Tuhan. Sama-sama kita belajar nyanyi. Atas mezbahmu ku persembahkan tubuhku, ku persembahkan tubuhku. Terimalah penyerahanku, segenap tubuh. Terimalah penyerahanku, segenap tubuh. Segenap tubuh, jiwa dan rohku. Beri tanda di tubuhku sebagai milik kepunyaan Tuhan. Beri tanda. Tuhan sudah memberikan rohnya. Itu meterai milik kepunyaan Tuhan. Diberikan roh. Guys, milikmu Tuhan sebagai kepunyaanmu sendiri. Ku rindu untuk menjadi mempelai perempuanmu. Ku cinta Engkau Yesus selamanya. Kor, beri tanda di tubuhku, angkat dua tangan. Beri tanda di tubuhku. Tuhan sudah berikan Roh Kudusnya. Tuhan mengurapi. Itu merupakan meterai milik kepunyaannya, diawali dengan didikan salib. Punyaanmu sendiri.
dengan kor, dengan turunkan dua tangan, semua tersungkur. Kor dengan kencangin gitarnya. Sembahlah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Sedang jemaat yang mengikuti pemberitaan firman di kediaman masing-masing, sembahlah Tuhan. Yang melayani, yang mengikuti firman penggembalaan, imam-imam di dalam rumah Tuhan, sembahlah Tuhan. Sedang jemaat di Malaysia, di Bandung, sembahlah Tuhan. Haleluya. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, sembahlah Tuhan. Haleluya. Anak-anak janji, anak-anak yang dilahirkan oleh Roh, dilahirkan oleh Yerusalem surgawi. Ayo sembahlah Tuhan. Setelah perempuan Samaria dilahirkan oleh Yerusalem surgawi, dia tidak lagi menyembah di Yerusalem, dia tidak lagi menyembah di atas gunung. Dia menyembah Allah yang hidup, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Anak-anak janji, haleluya, yang dilahirkan oleh janji Allah. Kristus adalah ya atas semua janji Allah. Kitalah yang mewarisi kerajaan surga. Itulah adanya janji, haleluya. Lalu dipenuhkan Roh Kudus terlebih dahulu sebagai meterai dari milik kepunyaan Allah. Ayo kepenuhan Roh Kudus, haleluya, haleluya. Jangan dukakan Roh Kudus, jangan hidup menurut daging perhambaan dosa, tetapi dilahirkan oleh Roh milik kepunyaan Allah. Haleluya, haleluya. Semua menyembah Tuhan. Yang dilahirkan kembali menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di atas gunung. Haleluya. Tidak lagi menyembah kepada perkara lahiriah, tetapi bukan lagi menyembah berhala, tetapi sudah menyembah Allah yang hidup. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus adalah ya atas semua janji. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengasuh kita, Tuhan mengasuh kita semua. Haleluya. Menerima didikan hikmat seperti Musa diasuh oleh putri Firaun. Haleluya, bukti diasuh oleh Tuhan. Kita menerima didikan langsung dari Tuhan seperti Musa dididik dengan segala hikmat orang Mesir. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bawa terima kasih. Kami dahulu kami bangsa kafir yang dilahirkan secara daging, tetapi oleh kemurahan Tuhan kami ada di Yerusalem surgawi sekarang ini. Sekarang ini kami ada di tengah ibadah dan pelayanan, dilahirkan oleh Roh, menjadi anak-anak janji, menjadi anak-anak yang berhak menerima
yang berhak mewarisi kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Masih ada 20 menit lagi. Kita menyembah Tuhan 30 menit. Masih ada 20 menit lagi. Sembah Tuhan sungguh-sungguh, manfaatkan 20 menit. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyerukan, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang memberi roh-Mu di dalam hati kami. Engkau yang mengurapi kami sebagai meterai tanda milik kepunyaan-Mu. Diakui sebagai anak, diakui sebagai orang yang dikasihi. Haleluya, haleluya. Inilah anak-anak yang mewarisi kerajaan surga, anak-anak janji. Haleluya, haleluya. Anak-anak janji banyak menanggung penderitaan di tengah ibadah dan pelayanan. Harus berkorban tenaga, harus berkorban pikiran, harus berkorban waktu, harus berkorban bahkan uang, materi sekalipun. Itulah ciri-ciri kehidupan yang dilahirkan oleh roh. Banyak menanggung aniaya. Seperti anak Hagar menganiaya anak Ishak. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, jangan kita bersungguh-sungguh. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kebesaran, kuasa, kekuatan, hikmat, kekayaan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Engkau. Haleluya. Engkau anak domba Allah yang disembelih, darah-Mu tercurah atas kami. Engkau Imam besar yang melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kami. Kepala gereja mempelai pria surga, penyelamat tubuh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang kaya rela menjadi miskin. Haleluya, haleluya, haleluya. Supaya kami menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Tuhan. Haleluya. Yesus.
Engkau firman menjadi daging. Engkaulah janji Allah. Haleluya, Kristus Yesus adalah ya atas sebuah janji. Itu sebabnya Allah meneguhkan kita di dalam Kristus, mempersatukan kita di dalam Kristus. Haleluya. Selanjutnya Tuhan Allah mengurapi kita. Itu urapan Roh Kudus merupakan meterai. Sebagai milik kepunyaan Allah, meterainya adalah urapan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sebab itu jangan anggap enteng dengan didikan Tuhan. Jangan putus asa manakala kita diperingatkan Tuhan. Haleluya. Ibadah memang harus dihubungkan dengan salib. Pelayanan memang harus dihubungkan dengan salib. Haleluya. Haleluya. Jangan kita ngomel, jangan kita ngedumel, bersungut-sungut, merongkol. Haleluya. 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 Masih ada waktu 15 menit bagi kita untuk menyembah Tuhan, manfaatkan dengan baik. Haleluya. Haleluya. Kasih sayang-Mu Tuhan, kasih setia-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu besar limpah kasih-Mu, lurah tangga belas kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah kekuatan, perisai, tanduk keselamatan, gunung batu, menara perlindungan, kota benteng, dan kubu pertahanan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Pertolongan hanya datang dari Engkau, tidak datang dari yang lain. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tersungkur di kaki salib-Mu, sujud menyembah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel. Haleluya. Kemurahan-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar limpah kasih-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Masih ada 12 menit lagi, manfaatkan dengan baik. Haleluya. Ayo, manfaatkan dengan baik 12 menit lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, ajaib Engkau Tuhanku, ya Bapakku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu, kuasa-Mu, otoritas-Mu, harapan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkaulah cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Engkaulah firman menjadi manusia, firman menjadi daging, menambah segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Engkau melihat hati kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih ada 7 menit lagi, manfaatkan dengan baik. Haleluya. 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 Engkau Allah yang heran dahsyat, luar biasalah perkasa jaya perbuatanmu, tidak adalah seperti Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan, kemurahan-Mu besar, limpah kasih-Mu luar tangan berkasih. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu.
Terima kasih buat kesempatan malam ini kami boleh tersungkur sujud menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Saat kau lepaskanku dari ikatan dosa. Haleluya. Saat kau lepaskanku dari ikatan dosa, ku bawa persembahan dan persembahan menghadapmu. Ku sujud, haleluya, ku sujud dan menyembah di hadapanmu Tuhan. Hadapanmu terus menyembah Tuhan. Dengan kita anak janji dilahirkan oleh Roh, Yerusalem surgawi, ibadah pelayanan, kebiasaan, pujian bagiku kasihmu sungguh mulia, tulus murni untukku, bagiku cintamu lebih indah dari emas permata. Kau Yesus, Kau Yesus, segala-galanya. Saat Kau lepaskan bersama bangkit berdiri. Saat Kau lepaskanku dari ikatan dosa, amin. Ku bahwa terlepas dari perhambaan dosa, tidak dilahirkan oleh daging, bawa persembahan menghadapmu. Ku sujud dan menyembah di hadapanmu Tuhan, dengan perhiasan kekudusan, amin. Dengan pujian bagiku
sungguh mulia, sungguh mulia, tulus ni untukku, bagiku cintamu lebih indah dari emas permata. Kau Yesus segala-galanya, Kau Yesus, Kau Yesus segala-galanya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Masing-masing ada yang kelompok, nanti satu orang berdoa di kelompok masing-masing. Di dalam rumah tangga masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga, yang mengasihi kehidupan kami, kehidupan sidang jemaat GPT Betadia, dan umat-Mu Tuhan yang senantiasa memberi diri untuk digembalakan lewat online atau lewat live streaming video internet itu Facebook dalam luar negeri, di Malaysia, di Bandung. Tuhan, kami mengucap syukur sedalam-dalamnya, berterima kasih setinggi-tingginya, karena Tuhan mengasuh kehidupan kami di tengah ibadah pelayan dalam penggembalaan ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, kami menerima didikan langsung dari Tuhan. Sebab itu kami tidak perlu anggap enteng dan putus asa. Terima kasih, biarlah kiranya firman itu dimateraikan dalam lo daging, dituki di hati kami. Roh Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan. Roh Kudus bantu kami untuk memperhatikan firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia, malaikat Allah sana berhasil apa saja Kau suruh kehendaki dengan apa yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu bagaikan menanam menyiram. Selanjutnya bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat, serta memberi sistem imun yang baik, kebal terhadap penyakit yang namanya dosa kejahatan, dan penyakit yang namanya dosa kenajisan, dan penyakit kecemaran-kecemaran yang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kiranya Engkau bawa hidup rohani kami sampai kepada puncaknya. Doa penyembahan kedudukan yang tertinggi, berarti berlindung, bernaung di bawah naungan sayap Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih buat segala sesuatunya. Kristus Yesus Anak Tunggal Bapa adalah layak atas semua janji-janji Allah. Anak yang dilahirkan karena janji adalah berhak untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Itulah janji Allah. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, yang sudah diberkati oleh pembuka rahasia firman-Mu. Biarlah firman itu meneguhkan, menyatukan kami dengan Kristus kepala. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan berucap syukur. Dan sebentar kami memberikan korban persembahan untuk pekerja Tuhan. Kami belajar untuk beri yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Itu kita jalankan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian. Dulu saya jatuh jauh dari jalan surga. Waktu Tuhan tolong saya yang bertugas. Waktu Tuhan tolong saya
Tuhan tolong saya. Saya tersesalah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Puji Tuhan, ada satu lagi persembahan, sewa gedung gereja. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat korban saudara. Tuhan membalaskan berlipat ganda. Baik juga yang di rumah, live streaming, tetap bawa persembahannya kepada Tuhan. Jangan lupa persembahan sewa gedung gereja. Puji Tuhan, kita doakan terus. Memang di Provinsi Banten ini, secara logika sulit untuk mendirikan gereja, tetapi tidak ada yang mustahil asal kita setia dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, yang juga anak Tuhan, yang terus tergembala, teruslah tergembala lewat live streaming. Puji Tuhan, penayangan live streaming untuk ibadah doa penyembahan 12 Januari 2021, terlebih dahulu di tanah air, Provinsi Sumatera Utara 229, salam, puji Tuhan. Anak-anak Tuhan di Provinsi Sumatera Utara, salam. Jawa Barat 147, salam, puji Tuhan. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta 118, salam, puji Tuhan. Sulawesi Utara 107, salam, puji Tuhan. NTT 89, naik terus NTT, puji Tuhan. Banten 84 orang, puji Tuhan, salam. Jawa Timur 77 orang, salam. Riau 68 orang, salam. Papua Provinsi 66 orang, salam. Kalimantan Timur 56 orang, salam. Tapi masih ada juga Kalimantan Barat yang namun tidak tertulis dalam 10 besar. Masih ada Riau, ada Sulawesi Selatan dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Demikian juga mancanegara, saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Puji Tuhan. Pertama-tama di Malaysia 111 orang, salam, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amerika Serikat 11 orang, puji Tuhan, salam. Singapura 9 orang, salam, puji Tuhan. Timor Leste 6 orang, salam, puji Tuhan. Node Mariana Island naik sekarang jadi 5, dari 2 jadi 5. Salam, puji Tuhan, naik terus, maju terus. Satu negara kecil kepulauan di atas Papua, Ria Jaya, salam, puji Tuhan. India 4 orang, naik 2 orang, salam, puji Tuhan. Jepang 3 orang, salam, puji Tuhan. Nederland, Belanda 3 orang, salam, puji Tuhan. Taiwan 3 orang, salam, puji Tuhan. Australia 3 orang, salam, puji Tuhan. New Zealand, Selandia Baru 2 orang, salam, puji Tuhan. Sierra, nambah baru 1 lagi, Sierra Leone 1 orang, salam, puji Tuhan. Di mana Leone? Sierra di mana? Kalau di peta, ada yang tahu? Ya, Sierra Leone 1 orang, salam. Saudi Arabia masih tetap bertahan, salam, puji Tuhan. Nigeria 1 orang, salam, puji Tuhan. Filipina turun 1, turun dari 8, 9, turun jadi 1. Brunei 1 orang, salam, puji Tuhan.
Hong Kong 1 orang, salam. Israel masih tetap bertahan. Puji Tuhan. Ada Israel jasmani, ada Israel rohani. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Burundi 1 orang, Anau 1 orang. Seharusnya 2. Puji Tuhan, tapi saya berdoa supaya mereka tetap dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, sehingga kita tetap berada dalam persekutuan yang diikat oleh tali kasih yang sempurna, menjadi anak-anak janji yang dilahirkan oleh Yerusalem surgawi, yang dilahirkan oleh Roh Tuhan untuk mewarisi kerajaan surga. Sebab itu jangan anggap enteng didikan, jangan putus asa bila mana kita diperingatkan oleh Tuhan. Jangan kita ngomel kalau ibadah dihubungkan dengan salib. Jangan kita ngomel kalau pelayanan ini dihubungkan dengan salib. Memang banyak korban. Itulah anak-anak tangga. Korban lagi anak tangga. Korban lagi anak tangga. Korban itu tidak 1 kali. Anak tangga itu banyak yang harus kita lalui sampai tiba di Yerusalem surgawi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dari terima kasih buat korban saudara, Tuhan membalaskan. Pengumuman kembali di tempat ini Selasa jam 7 malam dalam ibadah doa penyembahan. Kamis jam 7 malam ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Oh, saya mau tambahkan, sidang jemaat yang di Malaysia sudah mengikuti ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Saudara sudah bersaksi di sana, sidang jemaat dari sana. Jadi boleh dipotong-potong roti tawar, atau memang kalau ada roti hosti, kemudian sediakan di situ anggur warna merah, gambar dari darah Yesus. Jadi nanti saudara yang terus mengikuti live streaming dimanapun Anda berada, dalam, luar negeri, ikuti saja hari Kamis pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci, sehingga nanti kita doanya itu langsung dari tempat ini, dari Indonesia. Jadi saudara juga bisa mengadakan perjamuan yang kita doakan bersama-sama. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu Sabtu kaum muda remaja jam 7 malam, dan Minggu setengah 5 sore kembali di gedung gereja ini. Yang ikut ibadah memang hanya imam-imam saja, saudaraku, untuk menghindari kita dari wabah corona ini, dan kita ketat dengan protokol kesehatan untuk menghentikan rantai daripada corona ini. Puji Tuhan, dari tempat ini kami mengucapkan selamat malam, bahagia, damai sejahtera memerintah di hidup, di hati kita, dalam nikah, rumah tangga, dan dalam keadaan segala sesuatu apapun. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Amin. Bersama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan yang sudah mengasuh kami sampai sejauh ini, memberikan kami didikan lewat nasihat firman, pembuka rahasia firman, oh Tuhan. Kamilah anak-anak janji yang dilahirkan oleh Roh, Yerusalem surgawi, bukan dilahirkan oleh daging. Tidak lagi diperhamba oleh dosa, tidak lagi terikat dengan perkara lahiriah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapkan pemakaian atas hamba-Mu di dalam hal pembuka rahasia firman pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Firman pengajaran yang rahasianya dibukakan dalam terangnya Roh El Kudus, supaya kehidupan kami boleh mengalami hak asuh dari Tuhan, dan juga Engkaulah Gembala Agung yang mengasuh kehidupan rohani kami masing-masing. Sampai kami dijadikan anak-anak janji yang mewarisi kerajaan surga. Sungguh kami bahagia. Kristus adalah anak janji. Bagi semua janji Allah. Ya, atas semua janji Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah meteraikan firman-Mu. Engkau sudah teguhkan kami dalam Kristus. Sampai benar-benar menjadi satu dengan Kristus. Selanjutnya Allah mengurapi kami. Itulah meterai dari milik kepunyaan Allah, diberikan Roh Kudus sebagai jaminan dari segala sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah, termasuk kerajaan surga. Terima kasih, terpuji Tuhan. Pakai terus imam-imam yang melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus bergandengan tangan saling melengkapi, terjadi keseimbangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus yang baik.
hamba juga selanjutnya berdoa untuk seluruh sidang jemaat dalam pengembalaan GBT Bethany Saran dan Cilegon, besar dan kecil, tua muda, laki-laki, perempuan. Baik juga sidang jemaatmu di Bandung, di Malaysia. Baik juga umat Tuhan, anak Tuhan yang terus memberi diri untuk digembalakan lewat live streaming. Dalam luar negeri, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati hidup, ibadah, pelayanan, rumah, pekerjaan, kesehatan, seisi rumah, suami, istri, anak, ada orang tua, keluarga mereka. Anak-anakmu dalam pendidikan mereka, hamba serahkan dalam tanganmu. Selanjutnya engkau berkati apa yang dimakan, diminum, dipakai engkau yang sudah cukupkan. Yang sakit lupus, yang sakit vertigo, yang sakit hati, ulu hati, sakit kulit, yang sakit Tuhan vertigo, yang sakit darah tinggi, darah rendah, kolesterol, asam urat, sakit ginjal, jantung, bahkan corona Tuhan engkau pulihkan. Sinusitis Tuhan pulihkan. Panas-panas, demam, flu pilek, bahkan virus COVID-19. Tuhan biarlah engkau sembuhkan. Ampuni terlebih dahulu segala dosa, kesalahan, kejahatan, kenajisan, pelanggaran, kesombongan, keangkuhan, merasa diri benar ini Tuhan ampuni. Basuh dengan darah-Mu. Kemunafikan engkau basuh dengan darah-Mu. Segala sakit penyakit dihancurkan oleh darah Yesus. Darah Yesus menghancurkan segala sakit penyakit. Dan bilu-bilu Yesus memberi kesembuhan atas kami semua. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Terpuji engkau kekal sampai selama-lamanya. Karena Kristus adalah Ia atas semua janji Allah. Maka kami semua mengatakan amin. Dalam setiap pemberitaan firman Tuhan tidak boleh kami mempertahankan harga diri kami. Terima kasih, terpuji Tuhan. Jangan kami Tuhan mengambil kesempatan untuk menonjolkan diri, tetapi segalanya kami mengerjakannya dengan saling melengkapi supaya terjadi keseimbangan. Dalam segala mengucapkan amin pun Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Sidang jemaatmu yang masih Tuhan belum tekun 3 macam ibadah pokok. Tuhan tolong mereka semua. 2 tangan Tuhan yang kuat menarik kehidupan kami semua untuk disatukan dalam satu perhimpunan 3 macam ibadah pokok. Ibadah pendalaman Alkitab serta perjamuan suci, ibadah raya minggu serta kesaksian, ibadah 2 penyembahan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Terpujilah engkau kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus pakai kami semua menjadi kesaksian contoh teladan untuk membawa jiwa-jiwa masuk dalam pengembalaan GBT Bethany Saran dan Cilegon. Engkau juga turut bekerja, kirimkanlah jiwa-jiwa yang lapar, haus, firman pengajaran, maka bantu mendukung pada pelayan dalam pengembalaan GBT Bethany Saran dan Cilegon. Bahkan para donatur Tuhan kirimkan. Sehingga banyak pergumulan-pergumulan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kami kerjakan dalam pengembalaan ini. Engkau tahu sendiri. Mulai dari kerinduan kami untuk memiliki gedung gereja, rumah Tuhan, tempat kami beribadah melayani. Tuhan engkau berikanlah Tuhan yang permanen. Mudah dijangkau jujur, mudah menjangkau jujur, serta fasilitas yang lengkap, sarana parkir yang luas, jauh dari nenek orang bermaksud. Bahkan juga Tuhan biaya sewa gedung gereja per bulan Tuhan tolong. Biaya IndiHome Tuhan tolong. Bahkan cicilan taman Krakatau untuk tempat anak-anakmu Tuhan di sana yang datang dari daerah-daerah. Serta biaya pembangunannya untuk pembuatan studio. Demikian juga Tuhan biaya cetak majalah warta mingguan. Biaya cetak majalah gulungan kitab yang terbuka per 3 bulan, serta biaya pengirimannya kepada ratusan hamba Tuhan Sabang Merauke. Engkau yang mencukupkan segala sesuatunya. Dalam nama Yesus Kristus. Segala pergumulan-pergumulan yang lain dalam pengembalaan ini Tuhan engkau yang mencukupkan. Tolonglah Tuhan. Terima kasih hanya engkau tempat kami bergantung. Memohon belas kasihan. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Hamba juga berdoa kepada Tuhan pada saat malam ini. Tuhan berkati bangsa negara Indonesia Sabang Merauke yang saat ini di tanah air Tuhan, beberapa daerah Tuhan di tanah air ini dilanda, digoncang oleh banyak pergumulan, digoncang oleh banyak masalah. Belum selesai goncangan dari corona, virus corona. Tuhan sudah di Sulawesi Barat digoncang dengan gempa bumi. Tuhan baik juga di Kalimantan digoncang oleh banjir. Di Jawa Barat digoncang oleh Tuhan, Sumedang digoncang oleh, dan Cimahi digoncang oleh Tuhan longsor. Dan juga tempat-tempat lain Tuhan digoncang oleh banjir-banjir Tuhan. Tuhan tolong Tuhan negara ini. Tuhan berkati para pemimpin bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Berkati para kabinetnya.
Berkati pejabat tinggi lainnya Tuhan di negara ini, para KPK berkati untuk memimpin bangsa negara Indonesia dalam kebenaran dan keadilan. Berkati Provinsi Banten, pemerintahan Bapak Wahyudin Andika berkati, kota-kota Provinsi Banten berkati, kesejahteraan kota dan pemimpin kami adalah kesejahteraan kami. Berkati tempat kami bernaung GPT Indonesia, pemimpin pengurus pusat, harian, daerah, komisarisnya, para EMB-nya, Tuhan berkati sampai terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna dimulai dari kami. Demikian juga Tuhan berkati juga Tuhan Provinsi Banten, berkati kota Madya Serang dan Cilegon Tuhan, berkati semuanya penduduknya dan warganya. Tuhan Yesus Kristus yang baik, hamba juga berdoa pada saat malam ini, Tuhan perjalanan kami menuju pulang, sertai lindungi tuntun tibakan dengan selamat. Jauhkan dari celaka, tabrakan, mara bahaya, maut sekalipun tutup bungkus hidup kami, kendaraan yang kami pakai tumpangi dengan darah Yesus, jalan yang dilalui disucikan oleh darah Yesus, biar malaikat surgawi berjaga-jaga, mengawal kami, Engkau perintahkan Tuhan. Pertemukan di minggu yang akan datang jam waktu yang sama, tetapkan pemakaian mutas hambamu di dalam hal pembukaan rahasia firman, pengajaran mempelai dalam terang raja. Berkati pemilik gedung ini yang sudah berikan tempat untuk kami sewa, Tuhan berkati ibadah dan pelayanan penggembalaan sidang jemaat semua diberkati. Para pengurusnya juga berkati, Ibu Meli berkati, Pak Mareta berkati, gembala sidangnya Tuhan berkati, lingkungan ini berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak tukang parkir kami juga berkati. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Apa yang kami makan, minum, pakai cukupkan. Pergumulan di pastoral juga, pastorit juga Tuhan cukupkan. Segala sesuatunya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba telah berdoa dan bersyukur. Akhirnya saudara terkasih, arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, cintanya Yesus lewat korbannya di atas kayu salib sebagai kekuatan hikmat keilahian, persekutuan dengan Roh Kudus, penyertai, memimpin, menolong, menghibur, menguatkan, menginsapkan, mengajarkan kita hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai pria surga, menjemput mempelai perempuannya di awan dan permai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.